Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semuanya. Pada pertemuan hari ini, saya akan memberikan materi tentang pekerjaan dan karir. Untuk sebelumnya itu sudah saya share tentang link video dari YouTube tentang pekerjaan dan link dari YouTube tentang karir. Harapannya kalian sudah mengamati, sudah melihat, sehingga kalian hari ini sudah tahu itu apa pekerjaan, itu karir. Jadi di sini saya hanya memantapkan saja tentang pemahaman tentang pekerjaan dan karir. Sebelum memulai layanan pada kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, dari apa yang kalian pahami kemarin tentang link pekerjaan dan karir video ya, apa sih pekerjaan itu dan apa sih karir? Apakah sama antara pekerjaan dan karir? Nah, ini saya memberikan materi ini tujuannya yaitu agar kalian tahu apa sih itu pekerjaan dan apa itu karir sehingga kalian nantinya punya gambaran untuk bisa mempunyai cita-cita, harapan tentang karir apa yang baik dan yang cocok untuk diri kalian masing-masing. Jadi kalian kemarin sudah melihat videonya, sudah meringkas dari hasil video itu. Nah, ini saya cuman memantapkan saja bahwa pekerjaan itu apa, karir itu apa. Oke, kita mulai ya anak-anak. Nah, pekerjaan dan karir, apakah sama? Nah, ini kehidupan orang dewasa bahwa pekerjaan ataupun karir itu sangat penting. Nah, karena orang dewasa nanti kalau tidak punya pekerjaan dia akan sangat bingung. Nah, dikatakan dewasa itu usia berapa sih? Nah, usia dewasa itu adalah usia 21 tahun ke atas. Kalau mungkin sekitar 21 tahun ke atas itu kok belum punya pekerjaan, orang akan merasa risau dan di mana dia akan mencari, akan melakukan sesuatu yang itu dinamakan adalah pekerjaan. Kenapa orang itu dianggap penting pekerjaan? Yaitu dari segi ekonomi, segi sosial, dan segi psikologis. Secara ekonomi, orang yang bekerja akan memperoleh penghasilan atau uang sehingga bisa digunakan untuk membeli barang atau jasa untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Nah, secara sosial, orang yang memiliki pekerjaan akan lebih dihargai oleh orang lain atau oleh masyarakat. Dan orang yang tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran, dia akan seperti disingkirkan atau seperti kurang dianggap oleh masyarakat. Yang ketiga, secara psikologis, orang yang mempunyai pekerjaan, dia akan merasa percaya diri atau meningkat harga dirinya dan dapat menjadi wahana yang subur untuk mengaktualisasikan potensi yang dimiliki orang tersebut. Nah, kenapa itu pekerjaan itu sangat penting bagi orang dewasa. Nah, lanjutkan. Ini orang yang mempunyai pekerjaan, punya keluarga, bagi orang dewasa itu akan menimbulkan percaya diri dan kebahagiaan tersendiri. Nah, sekarang pekerjaan itu apa sih? Nah, ini. Pekerjaan adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan atau ditekuni oleh manusia yang menghasilkan barang atau jasa. Mungkin lebih pendek katanya, pekerjaan adalah suatu kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa. Sekarang, jenis-jenis pekerjaan itu dibagi menjadi dua tadi, pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Kalau menghasilkan barang pasti kegiatannya akan menghasilkan barang baru atau barang yang tidak baru menjadi baru. Kalau pekerjaan
yang menghasilkan jasa atau kegiatan yang menghasilkan jasa ini pekerjaan yang kerjanya atau kegiatannya dapat dirasakan oleh konsumennya. Apa saja sih jenis pekerjaannya itu? Jenis pekerjaan jasa, contohnya guru, nah, dokter, polisi, sopir, tukang pos, montir, pemadam kebakaran, tukang sampah, pilot, dan masih banyak lagi. Nah, jasanya dia akan dirasakan oleh orang lain. Nah, begitu juga di sini jenis-jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Apa ya? Petani. Petani menghasilkan apa? Padi, sayur-sayuran. Nelayan menghasilkan apa? Nah, dia dari berlayarnya dia akan menghasilkan ikan. Nah, begitu juga dengan peternakan, tukang kayu, pedagang, penjahit, koki, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan barang. Sekarang, karir. Apa sih itu karir? Nah, karir yaitu semua jabatan atau pekerjaan yang mempunyai tanggung jawab individu. Dengan kata lain, karir adalah suatu rangkaian atau pekerjaan yang dicapai seseorang dalam kurun waktu tertentu yang berkaitan dengan sikap, nilai, perilaku, motivasi individu, dan untuk mencapai karir tersebut perlu perencanaan yang matang. Nah, misalnya begini, karir itu perlu perencanaan yang matang. Untuk mempunyai karir, misalnya karir seorang dokter, perlu dia pendidikan SD, SMP, SMA. Nanti SMA mengambil jurusan IPA. Nah, kemudian dari SMA melanjutkan ke perguruan tinggi dengan jurusan kedokteran. Nah, itu yang dinamakan karir dan perlu perencanaan, harus pendidikan khusus. Tidak semua pendidikan bisa menjadi dokter. Nah, itu yang dinamakan karir, perlu perencanaan yang matang. Ya, oke, kita lanjutkan. Sekarang apa sih bedanya pekerjaan karir? Nah, di sini pekerjaan adalah kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan karir adalah suatu rangkaian pekerjaan yang dicapai seseorang dalam kurun waktu tertentu yang berkaitan dengan sikap, nilai, perilaku, dan motivasi dalam individu. Dan untuk mencapai karir tersebut perlu perencanaan yang matang. Contohnya begini, seorang dokter. Seorang dokter harus menempuh pendidikan tertentu, yaitu misalnya dia harus sekolah dasar dulu, SMP, SMA, mengambil jurusan IPA, kemudian harus pendidikan di perguruan tinggi, jurusannya harus kedokteran. Tidak bisa dengan dia jurusan pendidikan matematika kok menjadi dokter, tidak bisa. Nah, itulah yang dinamakan karir, perlu perencanaan yang matang. Kalau pekerjaan hanya menghasilkan barang dan jasa saja, contohnya pekerjaan yang tidak membutuhkan pendidikan, misalnya orang yang bekerja mengambil sampah. Apakah perlu dia lulusan SD, SMP, atau SMA? Apakah harus dia perguruan tinggi jurusan kebersihan lingkungan misalnya? Tidak kan? Nah, itu makanya di sini pekerjaan dan karir itu sedikit berbeda. Kalau karir itu jelas di situ adalah pekerjaan, tetapi kalau pekerjaan belum tentu karir. Nah, kalau karir harus punya pendidikan khusus. Ya, gitu anak-anak. Kita lanjutkan. Mengingat betapa pentingnya karir dalam kehidupan manusia dewasa, maka sejak dini, sejak usia SMP pun kita perlu dipersiapkan untuk merencanakan yang namanya karir ke depan. Nah, perencanaan karir itu apa sih? Proses menentukan tujuan karir dan jalur untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, maksudnya di sini merencanakan dari sejak dini, sekolah apa yang harus saya lakukan atau ikuti, nah, untuk mencapai karir ke depan saya. Nah, itu namanya perencanaan karir.
Apa saja sih yang perlu dipersiapkan dalam perencanaan karir? Nah, di sini perlu pendidikan. Jelas pendidikannya tadi harus sesuai dengan alurnya. Seperti dokter harus jurusan kedokteran, tidak bisa dari matematika menjadi dokter, tidak bisa. Terus yang kedua yang perlu dipersiapkan lagi apa? Keterampilan. Selain kita pendidikannya sesuai dengan rencana karir, yang perlu ditambahkan lagi yaitu keterampilan. Keterampilan yang berhubungan dengan karir tersebut. Ditambah lagi dengan keterampilan penunjang seperti komunikasi yang baik, mungkin bahasa-bahasa asing, terus cara pengoperasian komputer, dan lain-lain. Terus, yang perlu diperhatikan lagi tentang hubungan sosial yang baik. Jadi untuk karir kita baik, kedepannya mulus lancar, perlu hubungan sosial yang baik dan komunikasi yang baik. Nah, kita itu akan mempermudah kita menuju karir dan jenjang karir kita. Yang selanjutnya tentang kepribadian. Agar kita mempunyai karir yang baik, pekerjaan yang baik. Nah, di sini perlu kepribadian. Yang pertama disiplin, tanggung jawab, kerja keras, kerjasama yang baik, jujur, loyal, dan inovatif. Mungkin saya tambahin lagi dengan kreatif. Nah, itu kepribadian yang perlu ditanamkan sejak dini oleh kalian semuanya. Nah, itu persiapan-persiapan untuk perencanaan karir. Nah, di sini saya ada gambar. Ini tentang yang pertama gambar apa ini, Nah? Nah, ini ada angkatan darat, laut, udara. Terus ini ada pilot. Ini ada polisi, ganteng-ganteng, keren-keren ya, Nak ya. Nah, di bawahnya sini juga ada lagi nih gambar tentang berbagai profesi. Nah, ada yang dokter, ada yang pegawai kantor, polisi, ada yang di sini mungkin ini bisa juga bukan tukang bangunan ya, bisa juga ini arsitek juga bisa. Ini ada fotografer. Nah, banyak sekali ya tentang karir. Nah, sekarang silakan kalian nanti bisa kalau kesulitan bisa cari di internet. Tuliskan 20 jenis pekerjaan yang karir dan 20 jenis pekerjaan yang bukan karir. Tadi sudah tahu ya, kalau pekerjaan karir itu yang perlu perencanaan yang matang dan perlu pendidikan yang khusus. Kalau yang pekerjaan bukan karir, yang dia dengan berbagai lulusan apapun bisa bekerja di bidang itu. Nah, terus yang kedua, tuliskan kegiatan yang dilakukan oleh tadi yang kamu tuliskan di atas jenis-jenis pekerjaan. Misalnya kalau dokter, kegiatannya apa di situ ditulis. Ya, memeriksa, memberi suntikan dan lain-lain. Nah, termasuk juga yang dari pekerjaan yang bukan karir. Itu semuanya dituliskan satu persatu. Yang ketiga, tuliskan pendidikan yang harus ditempuh dari jenis-jenis pekerjaan yang kamu ditulis di atas itu. Nah, misalnya tadi guru atau guru pendidikannya harus apa? Nah, guru matematika berarti SD, SMP, SMA, nanti perguruan tingginya jurusan pendidikan matematika. Nah, terus silakan kalian tugas ini ditulis di buku. Nah, setelah ditulis, nanti difoto, di-upload di Google Classroom. Begitu ya anak-anak. Nah, ini sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Semoga kalian lebih paham tentang pekerjaan dan karir sehingga nanti kalian bisa merencanakan bisa mendapatkan atau mempunyai karir yang baik dan sesuai dengan minat kalian. Ya, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.